Sobat Utama, balik lagi nih di Utama Podcast episode 16. Sama saya Ayu, yang dimana hari ini narasumbernya keren banget. Mungkin, ini ada apa ya di meja kali ini nih. Nah, mungkin gak usah lama-lama lagi, kita sambut aja nih. Halo Kak Rahma. Halo. Gimana? Sehat kabarnya? Sehat. Sebelumnya thank you banget nih Kak, udah mau nyempetin main ke sini gitu. Nah, mungkin kita hari ini boleh ya ngobrol-ngobrol seputar kayak ini medali apa nih sebenarnya? Banyak banget ya. Dengar-dengar atlet Muay Thai atau Iya, saya kebetulan atlet Muay Thai Indonesia sama juga atlet MMA profesional yang biasa main. Kalau teman-teman pada tahu tuh One Pride yang ada di TV One. oke. Nah, berarti mungkin teman-teman juga harus tahu juga nih, Kak Rahman ini adalah seorang mahasiswa di Universitas Taman Karsa-Jaya ya Kak ya. Jurusan apa nih Kak? Saya jurusan hukum. Kebetulan hukum. Luar biasa. Hukum, Muay Thai, gimana tuh kalau ketemu di jalan? Jadi bisa jalur hukum sama Jalur pukul-pukul. Jadi mau jalur amal atau jalur yang enggak damai-damai aja nih. Tinggal pilih tuh teman-teman ya. Jadi hati-hati ya. Oke. Nah, mungkin di sini aku lebih mau membahas sih Kak, Muay Thai dalam perspektif akademik nih, menggabungkan olahraga dan pendidikan. Yang dimana mungkin Kak Rahman seorang mahasiswa, seorang atlet, berprestasi pula gitu. Nah, mungkin nih Kak, yang pertama adalah seorang atlet, gimana Kak cara ngelola waktunya? Apalagi ditambah sekarang kegiatannya apa nih Kak, kalau boleh tahu sebelumnya? Sama latihan sama saya ngajar juga. Ngajar juga. Kerja nggak? Kerja. Wah, luar biasa. Kerja, atlet, turnamen gitu tetap ikut aktif Tetap ya? tetap Jalan gitu. Nah, mungkin gimana tuh cara mengelola waktunya Kak? Mungkin ini jadi kayak rada susah sih sebenarnya, cuman ya tetap kita pengen berprestasi di akademik juga, ya mau nggak mau kita harus ngejalanin ya kan. Jadi kayak contoh pagi itu saya udah pasti latihan, terus itu lanjut lagi siang saya ngajar, biasanya sore itu saya latihan lagi. Cuman kebetulan kan saya kuliah cuman ngambil di kelas karyawan, jadi cuman kayak Kamis Jumat Sabtu, jadi kayak Senin Selasa sampai Rabu itu saya bisa sore bisa kerja. Jadi kalau misalkan kayak Kamis Jumatnya jadi pagi latihan, siangnya ngajar, sorenya kuliah gitu. Cuman emang rada susah, cuman ya balik lagi kitanya mau berprestasi di akademik juga ya mau nggak mau harus jalanin gitu. Iya, banyak ada yang harus dikorbanin ya kayak waktu main deh, paling utama tuh waktu main itu udah susah, udah nggak sempat main lagi. keluarga sempat protes nggak, atau mungkin pasangan gitu kayak nggak ada waktu gitu? Ya kalau keluarga justru support sih. Support ya. Keluarga support. Jadi kayak dengar, aku tuh dulu kan sempat, jadi cerita dikit dulu kan aku asli di Padang. Jadi udah kuliah sampai semester 3. Cuman waktu zaman-zaman umur masih belasan, jadi kayak masih apa ya sebutannya, masih egois, masih kayak senang-senangnya main, terus kayak masih senang-senangnya ya olahraga kayak gini juga. Jadi kayak ngomong ke orang tua, aku mau berhenti kuliah aja deh, ya mau fokus ke jadi atlet aja, aku mau sukses jadi atlet gitu. Cuman kan balik lagi saya udah ngejalanin udah hampir 10 tahun lebih, kayaknya atlet ini juga harus diimbangin sama prestasi akademik juga gitu loh. Nggak bisa, masalahnya kan kalau beda mungkin ya kalau atlet yang lain, kalau ini kan kita body contact, jadi kayak umur 25 ke atas itu performa kita kemungkinan udah mulai menurun gitu loh. Jadi kayak menghindari suatu saat entah saya nanti cedera gimana, jadi minimal saya juga ada pegangan di akademik lah gitu. Udah berpikir panjang. Dulu kan masih kayak egois tuh, masih kayak aku bisa nih jadi atlet sukses ini, cuman kalau di Indonesia tahu sendiri. Oke. Penasaran, mungkin teman-teman juga penasaran nih. Muay Thai itu kenapa pilihnya Muay Thai gitu? Cabang olahraga Muay Thai mungkin apa lagi viral kah tuh? Kayaknya sekarang tuh lagi digemari banget kan gitu. Nah, itu kenapa harus pilih Muay Thai Kak? Dulu sebenarnya SMP itu saya sempat ikut silat gitu, cuman sekitar 2 tahun gitulah. Cuman kalau silat kan rulesnya itu kayak kita nggak boleh mukul kepala gitu, jadi cuman body doang, jadi kayak kurang greget nih gitu. Kita pengennya yang lebih, maksudnya lebih bebas gitu. Jadi ada temen nyaranin ke
Muay Thai sama MMA. Jadi barulah mulai ke ranah-ranah Muay Thai itu mulai dari kelas 1 SMA lah. Baru mulai kayaknya ke Muay Thai aja nih. Tapi selebihnya kayak Muay Thai, silat, terus apa lagi Kak? Ada lagi nggak? Cuma 3 itu doang, cuman Muay Thai, silat sama MMA. Oh, oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, yang apa sih Kak tantangannya sebagai mahasiswa, terus atlet berprestasi juga gitu, atau apalagi kerja juga kan, pasti kan banyak tuh dunia kerja, dunia Muay Thai-nya gitu. Apa sih tantangannya yang saat ini dijalani? Kalau tantangannya sih mungkin lebih ke kayak tadi sih ya, waktu kita ngebagi waktunya itu harus emang susah banget. Jadi kayak emang harus ada yang dikorbanin salah satu gitu loh. Jadi kayak model mungkin saya Kamis Jumat kuliah, ya otomatis saya korbanin waktu latihan sore saya buat kuliah gitu. Oke. Lebih ke kayak gitu sih, bagi waktu. Sama juga belum lagi nanti pertandingan. Kalau pertandingan itu kan kita biasanya tuh 2 minggu mau fight itu udah intensif, otomatis saya nggak bakal bisa kuliah. Jadi mau nggak mau ya harus izin dulu ke dosennya. Nggak bisa gitu ya kan. Oke. Tapi kalau untuk turnamen tuh biasanya latihannya lebih intens tuh, mungkin biasanya seminggu 3 kali. Ini kalau mau turnamen tuh berapa kali? Apa tiap hari kah? Kita di profesional itu sebenarnya latihan itu kita buat persiapan itu minimal 2 bulan. Jadi 2 bulan itu harus latihan tiap hari, nggak boleh. Bukan tiap hari. Jadi kayak seminggu itu kita latihan 6 hari. Jadi 1 hari itu buat istirahat. Oke. Jadi lebih kayak ya itu sih, kayak ngebagi waktunya. Ngebagi waktunya aja ya yang susah gitu ya. Nah, mungkin nih penasaran juga nih. Mungkin pelatihan fisik sama akademik gitu. Itu ada keterkaitan yang positif nggak? Kayak aduh udah capek latihan, terus ada tugas, aduh malas ngerjain gitu. Itu ada nggak tuh? Itu mungkin ada juga. Apalagi kalau misalnya kita fight itu kan kita ada yang namanya cutting berat badan. Jadi kayak diet gitu loh. Jadi diet tambah lagi latihan, tambah lagi kuliah itu terkadang kayak merusak mood gitu sih. Kayak mood kita jadi nggak jelas. Cuman kalau kayak kalau positifnya latihan itu kalau kita imbangin sama belajar itu, kalau menurut saya yang saya rasain bikin kita lebih fokus sih jadinya. Oh iya, buat mati fokus juga gitu kan, karena di lapangan kan ya Kak ada Karena udah biasa juga ya kayak kayak meleng dikit der gitu. Perlu lebih fokus ya gitu. Oke. Nah terus nih kan udah banyak nih Kak, mungkin boleh di-spill nggak sih Kak, mungkin teman-teman juga penasaran yang prestasi yang paling berkesan buat Kakak tuh yang mana nih dari banyaknya medali nih? Kalau yang berkesan ya pasti belt ya. Jadi kayak belt ini nasional Muay Thai, jadi ibaratnya nasional saya yang megang belt event Kesatria Muay Thai ini kalau nggak salah itu tahun 2019 atau 2019. Ini Summer Fight Muay Thai juga. Oke. Di tahun 2022 belt ini. Yang terakhir saya fight itu saya sempat kemarin main PON juga, cuman dapat juara 3 perunggu. Itu udah luar biasa sekali. Ini PON perunggu, sama terakhir ada WBC Muay Thai, jadi World Boxing Champion gitu. Ini Keren. Itu paling berkesan tuh. Bener. Nah, itu kondisinya udah mulai kuliah atau belum tuh? Udah mulai kuliah. Nah, jadi itu yang repot banget ya. Di waktunya itu kayak latihan. Belum lagi tugas kuliah. Itu repotnya di sana. Cuman ya jadi tantangan juga sih di kitanya, jadi tantangan dia. Maksudnya tetap semangat kuliahnya gitu-gitu. Nah, itu kan udah ada tantangannya ya. Mungkin menurut Kakak nih yang memotivasi apa nih biar tetap semuanya seimbang, terus kayak tetap masih menjalani semua rutinitas ini kan pasti kan apa sih Kak motivasinya? Ya kalau motivasinya mungkin pengen ngerubah hidup kali ya, lebih baik gitu. Kan kita nggak selamanya juga kayak pukul-pukulan gitu ya, sampai kapan sih gitu. Jadi kayak mungkin udah saatnya juga sih maksudnya kita berprestasi di Muay Thai semuanya kan udah. Jadi saya pengen juga kayak saya berprestasi di bidang akademik gitu loh. Apalagi kayak sekarang saya ngambil jurusan hukum kan, itu mungkin aja nanti suatu saat jadi apa gitu ya kan. Berprestasi di bidang hukum gitu ya. Kan jadi berguna juga nih buat Muay Thai jadi berguna juga ya. Nah terus itu
pasti kan ada pelatihan fisik yang mempengaruhi performa akademik gitu. Nah itu, tadi udah kita sempat bahas ya, kegiatan positif ya mungkin. Nah itu mengatur prioritas mau turnamen nih Kak. Saat turnamen sempet nggak kayak, aduh besok kuliah, aduh besok ujian, itu kan ada belajar UTS atau belajar UAS gitu. Itu gimana? Balik lagi nih, kita gimana caranya mengatur waktu kakak saat ini gitu. Mungkin oke lah, caranya tuh gimana tuh Kak? Ya itu tadi sih, itu susah banget. Maksudnya kita kan antara dua pilihan nih. Kalau misalkan fight, kalau kita cancel kemungkinan kayak ranking kita jadi turun. Oh oke. Resiko juga. Tapi kalaupun ujian kita nggak ikut, beresiko Berarti juga. juga. Jadi dilemanya kadang di situ. Tapi tetap balik lagi sih saya kayak prioritasin yang mana. Jadi kalau misalkan seakan-akan yang ujian ini bisa, Bu saya bisa nyusul gak gitu, atau kayak tandingnya nih kalau sekiranya kurang yang ngaruh-ngaruh banget ke ranking saya, jadi mungkin saya lebih milih UTS. Cuman kalau yang kayak mungkin perebutan sabuk atau pertahanin sabuk, otomatis saya nggak bisa ulur, jadi harus pertahan. Jadi kayak saya mungkin mencoba sebisa mungkin kayak ngomong ke pihak kampus, bisa nggak saya ujian susulannya sampai misalkan saya beres tanding gitu. Oh itu sekarang kan udah gitu, itu menarik banget ya, kayak sekarang tuh lagi viral-viralnya banget tuh Kak, pada Muay Boxing Thai gitu. jadi kayak lifestyle gitu lah. Iya bener-bener. Itu. Nah itu menurut kakak pandangannya gimana tuh sekarang di Indonesia? Sekarang lagi pada hype lah gitu. Bener, bagus sih itu, dampak positif lah. Jadi kayak anak-anak muda, contoh kayak mungkin anak kampus dari Tama Jagakarsa juga ada motivasi buat kayak mau mengembangkan diri gitu di boxing, Muay Thai, entah apa prestasi apapun itu, yang penting itu kan suatu kayak dampak positifnya gitu loh. Jadi kayak ya bagus, media juga support gitu ya kan, bagus. Nih kita tarik ulur ke belakang sedikit lagi nih Kak, kita mau nanya awal mula pertama kali terjun Muay Thai itu gimana? Tadi kan udah nih kita udah panjang lebar, tapi penasaran pertama kalinya gitu, pas pertama ikut tanding gitu. Jadi ceritanya panjang sih, kalau Gitu saya ya. ceritain mungkin Bisa 3 episode, 3 jangan episode, sendiri ya. tapi saya singkat-singkat Oke, aja. siap. Kayak dulunya itu sebenarnya saya nggak terlalu, bukan hobi sih, cuman maksudnya nggak terlalu terfokuskan di Muay Thai ini, karena dulu saya juga suka bola gitu-gitu. Cuman dulu kan ceritanya jadi kayak saya tamat sekolah tapi sambil kuliah juga. Sebenarnya kan cita-cita saya itu sebenarnya dulu pengen jadi tentara gitu. Oke. Jadi tentara, tes 4 kali 5 kali sampai di titik saya udah, Tuhan kalau misalkan kali ini saya nggak lolos juga, tolong pulang saya dari sini, kasih tunjuk saya jalan yang bisa saya bikin saya sukses gitu. Dan benar, habis itu besoknya perankingan saya kalah, gugur gitu loh. Gugur, jadi balik lagi ke Padang. Ya stres sedikit lah ya kan, namanya kita udah persiapan bertahun-tahun tapi enggak, maksudnya itu cita-cita kita juga tapi nggak bisa kesampean. Tapi dari doa saya malam itu, kayaknya 2 minggu habis itu kayak Tuhan ngasih tunjuk jalan nih, tapi saya belum sadar. Jadi kayak saya lagi jalan-jalan di Padang tuh, kayak di sebuah mall ada banner kayak ada namanya Sumatera Fighter gitulah yang medali yang ini. Jadi kayak rekrutmen kayak atlet MMA. Jadi itu saya cuma punya basic silat dan Muay Thai seadanya gitu pada saat itu. Cuman karena mungkin saya waktu itu abis kalah tes tentara, jadi kayak nggak tahu nih emosi ini mau dilampisin ke siapa. Jadi saya kayak gue ikut dulu aja lah, mau gue ntar menang, mau gue kalah, mau bonyok, pokoknya gue ikut dulu, yang penting emosi ini terlampiaskan dulu gitu loh. Jadi akhirnya daftar, nggak ada persiapan apa-apa, nggak ada latihan, nggak ada, tiba-tiba daftar. Kita kita seleksi sama yang emang udah persiapan, mungkin dia udah 3 bulan sebelumnya atau gimana. Cuman ya balik lagi, jadi kayak mungkin Tuhan ngasih jalannya di sini loh gitu. Jadi kayak saya ikut, menang yang di Sumatera, habis itu diundang ke Batam buat fight di Batam. Saya main lagi di Batam, menang lagi. Maksudnya selancar itu loh dikasih Tuhan gitu. Menang lagi, habis itu dari Batam saya dikontrak sama ditawarin kontrak fight di Brunei, Darussalam, bawa nama Indonesia waktu itu. Nah saya main tuh di sana, kebetulan kalah waktu itu, kalah lawan orang Filipina. Tapi habis itu ada salah satu kayak mungkin bos
di salah satu punya camp di Indonesia. Jadi datang nyamperin saya gitu loh. Jadi kayak, oh kamu Rahman mau nggak? Saya suka ngeliat pack kamu. Mau nggak kalau misalkan kamu tanding bawa nama camp saya. Nanti kamu saya undang ke Jakarta gitu. Jadi kamu nanti tinggal saya kasih makan gaji segala macam. Jadi kamu tinggal latihan tanding. Terus saya keep dulu tuh. Oke, nanti kalau misalkan saya tertarik saya kabarin lagi. Jadi singkat cerita udah nyampe di Padang lah. Nah di situ saya baru sadar tuh kayak ini kok gue kayak lancar-lancar aja loh di sini gitu. Mungkin kayak doa gue yang semalam itu kayak mungkin dikabulin Tuhan dari sana. Jadi dari sana tuh boleh mikir mungkin ini salah satu jalannya buat gue bisa sukses gitu loh. Dikasih Tuhan. Sebenarnya nggak expect apa-apa sih dulu, kayak gue pengen jadi atlet Muay Thai. Enggak sih. Jadi kayak dulu pun sekolah yang nggak suka berantem juga enggak. Saya lebih ke orangnya lebih ke tenang aja gitu. Jadi enggak yang suka berantem. Kalau orang kan dulu ceritanya kan dia suka berantem segala macam. Rival saya dia enggak. Cuman enggak. Ya mungkin dikasih jalannya suksesnya di sini ya ngalir aja saya laluinnya sampai sekarang punya banyak semua. Kan luar biasa banget nih. Luar biasa cerita. Tapi sebenarnya sih saya juga penasaran pribadi ya. Mungkin cara ngatur emosional itu gimana? Apakah kan di lapangan kayak itu kan harus ada teknik tuh. Yeah. Pas di ring apa di tempat ininya kayak emosi gitu. Nah itu gimana tuh cara ngontrol emosinya? Pengalaman mungkin pengalaman contoh kayak seberapa banyak kita tanding. Mungkin kalau baru awal-awal kita kan kayak tanding itu masih kayak emosi pengen ngabisinnya, tumpul kita langsung pengen balas lagi. Cuman dengan seringnya kita bertanding itu lama-lama kita jadi bisa ngontrol emosi, entah itu nanti di atas ring, entah itu di luar ring. Justru saya kayak sekarang di jalan gitu kayak ada tuh yang kayak tengil-tengil di jalan, justru saya malah kayak ya udah bang gitu, masih ketawa aja. Maksudnya saya daripada ada yang bonyok gitu. Iya daripada nanti perkara gimana, kan kita tahu kapasitas diri kita gitu, bukan ya jadi ya udah mengalah aja, beda aja. Oke. Lebih kayak di jalan kayak gitu ya. Ini kayak saya diserempet motor lah contoh di belakang gitu, lebih ke kayak terus dia kayak ngomel-ngomel pengen iya bang gitu, daripada saya ladenin nanti dia malah dia yang kelar ya. Makanya nyakit sendiri ya. Sendiri lebih ngalah aja karena kita lebih tahu porsi diri kita ya kan. Oke. Berarti keluarga support aja. Support aja, apalagi tambah sekarang saya bilang saya pengen kuliah di Tama Jagakarsa, semuanya support. Ditambah mau kuliah juga. Tapi kan ini karena di sini juga kas karyawan gitu. Nyari yang sekiranya bisa aja gitu. Nah itu ada korelasinya kenapa mau ngambil hukum Kak? Jadi Muay Thai apa kayaknya hukum lebih menarik atau mungkin? Benar, itu kalau lebih menarik sih karena saya mungkin nggak ada basic sama sekali, cuman pas saya ngeliat kayaknya sebenarnya pengen nyoba hal baru deh gitu. Kalau mungkin contoh saya pengen dulu saya di Padang salah satu universitas itu saya jurusannya kan olahraga. Itu emang udah sejalan sama hari-hari saya kan. Cuman pas sekarang kuliah di Tama Jagakarsa, saya ngeliat jurusannya kayak saya lebih tertarik di hukum gitu loh. Lebih tertarik di hukum, ditambah olahraga kayak. Jadi balance banget tuh ya. Nah mungkin nih buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini, ada nggak sih Kak kayak siapa tahu pengen ngikutin jejak Kakak gitu, seperti udah berprestasi terus jadi atlet ditambah kuliah juga. Mungkin kan buat teman-teman kayak kuliah sambil kerja aja udah capek, apalagi ditambah dalemin hobi mungkin kan gitu. Nah itu ada nggak sih Kak pesan-pesan atau mungkin gimana sih buat teman-teman yang pengen seperti kayak Kakak gitu? Kalau pesan dari saya sih maksudnya gali aja potensi diri kita gitu loh. Kan kita nggak semuanya berprestasi di Muay Thai, kan ada juga di bola, di apa, gali aja. Tapi kita tetap mikirin jangka panjangnya gitu loh. Jadi kayak gue jadi atlet paling umur 30-an udah susah gitu loh. Performa udah pasti turun. Jadi kayak ya kita harus ngimbangi lagi, kita harus kuliah, harus apa gitu yang biar sekiranya kita nanti tuanya itu nggak keteteran gitu loh. Jadi harus sih kuliah itu harus. Jadi kayak kita nggak bisa kayak egois zaman dulu kayak aku bisa nih jadi atlet sukses. Ada juga cuman kan persentasenya itu nggak sebanyak yang kita pikirkan dulu gitu loh. Jadi kayak yang kayak saya udah ngalamin ya
balik lagi harus kuliah, harus ngejar akademiknya juga. Jadi kita ada kemampuan lain yang sekiranya nanti dipakai di luar dari Muay Thai ini loh. Oke, luar biasa banget. Mungkin terakhir nih Kak, harapan Kak Rahman gitu ya di dunia permuay thaian inilah gitu untuk di Indonesia seperti apa? Kalau buat harapannya sih, sekarang kan emang lagi naik-naiknya tuh, dan saya pengen emang tetap seterusnya itu bakal hype terus gitu. Jadi kayak dari peminatnya makin banyak, terutama kayak yang di kampus Jagakarsa gitu ya kan, mungkin anak-anak kampusnya jadi yang tertarik gitu, gue pengen coba juga gitu-gitu segala macam. Lebih ke itu sih, jadi kayak membangun hal yang positif jadinya. Jadi di luar fighting di jalan gitu kan negatif, jadi kita kasih ada wadahnya, kita dibayar, itu kan dampaknya jadi positif gitu, jadi bisa jadi penghasilan juga di kitanya. Oke. Nah itu kalau kayak gitu-gitu tuh ada wadahnya tuh pertama kali untuk bagi pemula gimana Kak? Mungkin siapa tahu ada yang mau. Sebenarnya saya juga tertarik guys. Tapi gimana ya? Agak takut Ya. Gimana tuh Kak? Kalau untuk wadahnya itu kalau di Indonesia itu udah mulai banyak pertandingan. Jadi kayak tiap bulan itu bisa 1 atau 2 event lah gitu ngalahin pertandingan. Itu pun juga kelasnya banyak gitu. Jadi ada kelas pemula sama pemula ini contoh yang emang belum pernah fight sama sekali. Jadi kayak emang baru latihan 2 bulan nih tapi gue pengen fight, ya udah kita ikut di kelas pemula gitu. Kalau ada lagi kelas amatir itu mungkin dia udah 3 sampai 6 kali fight lah. Fight tanding, Muay Thai, entah apapun itu masuknya kelas amatir. Dan nanti ada lagi jenjang di atas itu ampro, amatir profesional. Jadi kayak jadi kalau amatir itu kita masih pakai pengaman kayak headguard, pengaman shin sama elbow, gigi sama kemaluan. Jadi kalau di ampro kita udah nggak pakai headguard lagi, jadi kepala udah nggak pakai pengaman, jadi cuma pakai pengaman elbow sama shin di tulang kering. Tapi kalau di atasnya lagi, kalau profesional itu kita udah mainnya bebas, jadi cuma pakai pengaman gigi sama kemaluan, sisanya ini udah polosan. Jadi mau robek mau apa ya, profesional lebih beresiko sih, cuman ya itu lagi kita pilihannya mau kemana gitu tuh maksudnya. Kalau mau jadi fighter jangan nanggung gitu. Kalau emang gak sekalian, kalau enggak ya udah jadi kayak penikmat itunya aja, jadi kayak latihan gue bisa ya udah gitu aja. Oke. Nah mungkin terakhir terakhir tapi masih pada ya. Mungkin pernah nggak nih Kak sebelumnya tuh mengalami cedera yang serius gitu. Buat teman-teman kan pasti kan aduh kayak bahaya deh atau apa segala macam. Nah itu kekhawatiran itu gimana, atau dari kakaknya sendiri punya pengalaman apa gitu? Mungkin dari pengalaman atau gimana caranya gitu. Kalau kekhawatiran sih mungkin lebih ke orang tua sih ya. Kalau kita yang pelakunya sebagai emang hobi di dunia fighting itu kayak kita mau masuk ke dalam ring itu aja kita udah kayak 50% ibaratnya ya hidup mati kita di sana lah gitu. Jadi apapun dipertaruhkan. Cuman kalau orang tua pasti khawatir. Cuman kalau dari saya sendiri sih kayak cedera ya untungnya belum parah-parah banget sih ya. Cuman dulu pernah sempet ankle kaki kanan saya sempat lepas. Sama yang terakhir yang perebutan WBC itu pelipis saya ini masih ada bekasnya. Itu robek kena sikut, jadi kayak 5 jahitan gitulah. Cuman ya karena kita ngejalaninnya happy aja jadi kayak ya udah gitu. Jadi kayak nikmatin aja. Jadi kayak sakit itu ya nikmatin gitu. Jadi nggak yang jadi bikin trauma gitu-gitu sih, nggak, lebih ke nikmatin aja. Oke, jadi guys harus dinikmatin gitu ya. Oke Kak Rahman, aduh seru banget nih. Sebenarnya masih mau ngobrol-ngobrol, jadi tapi gimana ya? Mungkin juga udah mampir di Utama Podcast. Aku thank you sekali udah main ke Utama Podcast. Mungkin nanti next episode kita mungkin boleh ngobrol lagi dengan apa-apa nih gitu kan. Ya, Oke, aku izin kasih dulu ya Kak. Oke guys, jadi seru banget Utama Podcast kali ini kita ngobrol sama Kak Rahman nih, dimana memang beliau itu udah Muay Thai, udah kerja juga sambil kuliah gitu.
Jadi teman-teman boleh ikutin terus Utama Podcast dan tonton detailnya. Jangan lupa subscribe, banyak episode yang jauh lebih seru lagi pastinya. Jadi stay tune di Instagram kita @utamajagakarsa_official dan info penerimaan mahasiswa baru udah dibuka juga tentunya. Jadi stay tune terus. Bye-bye.